Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Mushola Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, khususnya para pengurus dan juga tokoh masyarakat, para hujjah dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam hari ini, ya tepatnya malam Rabu sebagaimana biasa, antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin. Ini memasuki bab baru, ya, yaitu judulnya cukup panjang, karena kan judul di dalam kitab Riyadhis Shalihin itu merupakan kesimpulan dari beberapa hadis yang nanti akan disampaikan. Jadi begitu Imam Nawawi membuat judul. Biasanya judul itu kan pendek begitu, tapi beda ini dalam masalah hukum, karena dia merupakan kesimpulan. Jadi ada beberapa hadis ya disimpulkan demikian. Jadi judulnya cukup panjang. Maka ini judulnya Bab Istihbabil Musafahah Indal Liqa. Bab ini menerangkan sunat bersalaman ketika bertemu. Itu satu. Kemudian lanjutannya ini wabasyasatil wajhi. Dan bab ini menerangkan tentang bermuka manis ketika bertemu, ya. Kemudian wa taqbili yadir rajulis salih, dan bab ini menerangkan juga tentang mencium tangan orang yang soleh, ya, mencium tangan orang yang soleh. Nanti saya terangkan satu-satu. Kemudian wa taqbili waladihi syafaqatan, dan bab ini juga menerangkan tentang mencium anak kita, ungkapan dan tanda kasih sayang, ya. Kemudian lagi wa mu'anaqatil qadim, juga bab ini menerangkan tentang boleh memeluk orang yang baru kita ketemu dengan dia setelah ya mungkin bepergian jauh, ketemu lagi, ya, atau udah lama memang nggak ketemu. Nah, jadi untuk ungkapan kangen dan girang, ya, jadi dia berpelukan begitu. Ya. Kemudian bab ini juga wa karahatil inhina. Bab ini juga menerangkan makruh membungkuk sebagai isyarat hormat ketika ketemu, seperti orang Jepang begitu, ya. Nah, itu makruh, itu nggak sampai haram, ya. Itulah judul-judulnya itu. Judul-judulnya cukup panjang, ya. Dia merupakan kesimpulan. Kadang-kadang saya perhatikan itu ada terjemah dia mengambil singkatnya itu judul. Itu malah nggak bagus, ya, menghilangkan kesimpulan, menghilangkan tujuan daripada Imam Nawawi buat judul. Karena judul itu merupakan kesimpulan dari beberapa hadis yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, ya. Nah, kembali kepada judul yang pertama, yaitu masalah bersalaman ketika bertemu. Memang ketika bertemu dianjurkan bersalaman, karena kan salaman itu membuat hubungan jadi makin bagus, ya, makin harmonis, nggak ada kecurigaan begitu, dan nggak menunjukkan dia marah. Buktinya ketemu salaman, ya. Jadi salaman bagus, ya. Maka di dalam hukum agama salaman itu kedudukannya sunat, nggak wajib sih, ya. Maka tadi itu judulnya bab istihbab. Ini juga penting itu mengenai kedudukan hukum suatu masalah. Karena boleh jadi ada pendapat yang beda, ya silakan, itu beda pendapat dia. Pendapat Imam Nawawi, ya,
beliau ini dari kelompok mazhab Syafi'i, dia mengatakan bersalaman hukumnya sunat. Sehingga ketika pemerintah mengingatkan jangan bersalaman lantaran ada virus corona, ya nggak apa-apa ditinggalkan. Wong masalah sunat sih, ya kenapa mesti kita ributin? Mungkin ada baiknya supaya nggak ada kontak begitu, yaitu kehati-hatian begitu. Masih saya bilang hati-hati yang wajar lah. Ya. Yang nggak wajar tuh gara-gara virus corona jalanan ditutup. Apa hubungannya jalanan sama virus? Ya, orang kan mau liwat, mau masuk rumah lu, mau memeluk lu, jadi kena, nular. Orang mau liwat doang, ditutup juga saudara-saudara. Aneh. Maka saya bilang itu kepanikan kalau saya bilang itu. Panik saudara-saudara ya. Apa hubungannya? Ditutup virus corona begitu udah. Masya Allah, aneh itu. Saya pikir itu orang pinter juga bikin begitu, aneh jadi kayaknya nih si pinter jadi goblok saudara-saudara ya. Kenapa jadi goblok? Nyusahin orang, kan goblok namanya. Nyusahin orang tuh goblok saudara-saudara ya. Orang jangan disusahin, dimudahkan, jalan lancar, ya, dirapiin jalanan, kerja mulus kan, waduh pahala mulu itu. Bang pahala sembayang doang kan begitu kasarnya. Ya. Jadi masalah ya pemerintah menganjurkan supaya jangan salaman ya boleh-boleh aja nggak apa-apa lah ya, karena ini masih digolongkan termasuk kehati-hatian lah, walaupun belum panik itu, yang panik tadi itu ya, nggak apa-apa saudara-saudara, karena kan virus ini nih sampai sekarang belum juga kelar, katanya ini akan ya mungkin reda atau hilang bila mana ada vaksinnya begitu. Ini vaksin udah diketemukan, cuman kan percobaan. Kemungkinan tahun 2021 mungkin itu paling cepat saudara-saudara ya. Jadi berat memang ini. Maka disuruh hati-hati. Sebetulnya sih bukan masalah salamannya, masalah kontaknya itu. Salaman kan kontak. Itu doang. Kemudian juga yang pernah saya katakan ya salaman pun nggak apa-apa. Yang jadi masalah ketika habis salaman sama seseorang, kita mengusap muka kita, mungkin yang ngucak mata, mungkin megang-megang hidung. Nah, kuman yang ada di tangan ya pindahlah melalui ini lubang-lubang mulut nih rongga. Ya, dia kan menyerang paru-paru itu. Ya, mulai tenggorokan terus ke paru-paru itu. Ya. Jadi nggak ada masalah begitu. Ya anggaplah salaman, ntar pulang-pulang tangannya dicuci dengan air mengalir. Begitu juga. Jadi jangan gampang mengusap muka itu. Walaupun ntar habis berdoa nggak ngusap muka ya nggak apa-apa. Kalau gatal-gatal pakai inian nih. Iya. Jadi nggak nyentuh muka di tangan. Belum cuci tangan soalnya pakai sabun. Ya. Nah itu saudara-saudara cara ya berhati-hati banget itu mang hati-hati. Cuman hati-hati yang masuk akal itu. Yang nggak masuk akal jalanan di tempat itu nggak masuk akal. Orang mau liwat susah amat jadinya. Jadi bab ini menerangkan sunat bersalaman ketika bertemu. Ya. Nah, kemudian ya selesai itu dah cerita salaman, nanti baru ketemu hadisnya. Saya bahas dulu judulnya begitu. Ya. Kemudian dibahas lagi nanti wabasyasatil wajhi, bermuka manis. Ya. Walaupun mungkin kita punya ya keruwetan, masalah, ketemu teman, ketemu orang ya kita nggak bawa-bawa tuh ke masalah kepada teman kita. Maksudnya kita nggak tampakkan muka kita asam kepada orang. Ini jadi kurang bagus nih hubungan. Ntar dia jadi buruk sangka ya. Maka yang bagus senyum aja udah wabasyasatil wajhi, dan juga menerangkan tentang bermuka manis ya. Wa taqbili yadir rajulis shalih, dan juga menerangkan tentang bab ini mencium tangan orang yang soleh itu tidak masalah ya. Nanti contoh beberapa sahabat mencium tangan Nabi
ya, mencium tangan Nabi. Ya. Emang ada juga sih orang yang ketika mau dicium tangannya nggak mau begitu. Ya mungkin tangannya kotor kali begitu. Ya. Atau dia ingin merendah ya boleh jadi, ya kita maklumin lah. Cuman pada dasarnya secara agama hukumnya sunat, nggak wajib lagi nih. Sunat kita mencium tangan orang yang soleh. Ya, kayak dulu sahabat-sahabat Nabi mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa taqbili waladihi syafaqatan, dan sunat mencium anak kita, ungkapan sayang. Kayaknya sih wajar ini. Wajar tuh setiap bapak kayak apalagi ibu mang dia nguarin. Ya, disayang sama anaknya. Ya, maka dia menciumnya, itu hal yang wajar dan malah bagus ungkapan sayang. Nanti ada cerita tuh, ada orang Badui, karena di Badui tinggalnya di pedusunan, jadi jarang nyampur, jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia selalu berinteraksi dengan hewan, kerjaannya ngangon dan sebagainya. Jadi istilahnya tuh kemajuan ilmu mereka ya jarang lah begitu, karena memang jarang ketemu Nabi. Dia ngelihat Nabi mencium cucunya, dia heran. Katanya, saya punya anak berapa orang, nggak pernah gue cium, kok Nabi cium cucunya? Begitu saudara-saudara, dia ngomong begitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengomentarin, dibilang barang siapa yang gak sayang, nggak disayang lagi. Man la yarham la yurham, begitu. Yang nggak sayang, nggak disayang, begitu ya. Jadi itu ungkapan sayang, mencium anak, wajar lah. Memang kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh di hati setiap bapak dan ibu kasih sayang kepada anak. Bahkan bukan bapak ibu doang, siapapun yang ngelihat anak kecil bawaannya sayang, bawaannya seneng. Mungkin perampok kali ya, ngelihat anak kecil juga mungkin seneng kali. Iya, tapi ada juga sih perampok ketika ngerampok bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh. Ini udah kejam, udah kejam begitu. Orang tuh ngelihat anak kecil bawaannya seneng begitu. Itu memang sudah diprogram oleh Allah. Karena yang namanya anak kecil lebih bayi, dia kan belum bisa mandiri. Kalau orang nggak seneng sama dia, ya hancur tuh anak. Dengan adanya orang seneng sama dia, semuanya pengen berbuat baik kepada tuh bayi. Ya. Kadang-kadang bayi jadi rebutan, ya begitulah. Ya, emang dibuat begitu istilahnya. Udah Allah taruh tuh kasih sayang setiap orang kepada anak yang masih kecil, lebih-lebih anak dia sendiri, darah dagingnya begitu ya. Begitu saudara-saudara. Jadi dalam agama memang disunatkan ya mencium anak, ungkapan sayang. Kemudian juga nanti mau diterangkan yaitu sunat mu'anaqatil qadim min safarin, yaitu memeluk orang yang baru datang dari bepergian jauh. Ya istilah kita jarang ketemu lah, walaupun dia nggak pergi jauh, mungkin di lain kampung kali, anggap di Citayam, kita di Bangka 9 nggak ketemu udah 20 tahun misalnya, ketemu ya pelukan, ya wajar, nggak apa-apa ya, apa-apa itu. Paling yang nggak boleh laki mau perempuan, itu udah nggak boleh, itu udah pantangan, udah nggak boleh. Ya. Kecuali ya nyaknya, adiknya, mahramnya, itu lain lagi. Ya, kalau yang istilah kita batal sama dia, nggak boleh aja, walaupun udah lama nggak ketemu. Ya. Pernah saudara-saudara ya, tapi saya nggak sebutin orangnya nih. Kalau nggak salah dia mau pergi haji waktu itu, saya ikut melepas. Dipelukan juga sama beberapa perempuan yang mau nganter familinya. Nggak bagus itu. Ya maklum mungkin dia nggak tahu kali. Jadi mau berpisah begitu, padahal lain jenis, bukan saudara. Kalau saudara masih wajar, ya nggak batal wudunya, masih mahram. Ini yang bukan mahram kayak misanan kan bukan mahram itu, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi memeluk itu ada batasannya. Bahkan ulama dulu itu saking hati-hatinya nggak boleh kita meluk anak yang belum baligh. Ya,
masih istilahnya dikit lagi balik, kemudian mukanya ganteng, ya itu nggak boleh juga. Alasannya takut dia tergoda dengan anak yang cakep itu, yang ganteng itu. Ya, kan kita sering dengar tuh yang namanya sodomi. Mungkin begitu juga terjadi. Lagi takut nanti menimbulkan laki-laki senang sama laki-laki. Begitu. Itu pun nggak boleh juga tuh disamakan dengan perempuan. Dalam bahasa fikihnya itu namanya al-amrod, ya. Artinya anak yang belum balik, tidak ada kumisan, nggak ada jenggotan, belum balik kan begitu. Parasnya cakep, begitu. Orangnya ganteng. Ini jadi maaf ya, kadang-kadang ada laki senang sama dia tuh. Itu kan bahaya dalam agama. Ya. Laki senang sama laki itu udah nggak boleh itu. Apalagi memeluknya, wah nggak bisa dah. Nggak bisa, saudara ya. Nah itu disamakan dengan perempuan yang mahram itu. Nggak boleh juga itu, ya, memeluk dia. Bahkan istilahnya itu dalam kitab fikih, berduaan pun nggak boleh sama dia, walaupun laki sama laki. Ya, ditakutkan tergoda laki-laki tersebut. Ya kita sering dengar tuh melalui ya koran berita, ya terjadi korban sodomi dengan diiming-iming permen tuh anak-anak mau aja tuh dah. Nah, diajak ke tempat sepi ya udah dipaksa begitu. Zamannya kan zaman udah rusak saudara-saudara ya, rusak. Kemudian waqarahatil inhina, dan bab ini kalau tadi yang sunat-sunat, ini yang makruh nih, yaitu makruh membungkuk ketika ketemu ya, kayak orang Jepang begitu. Nah itu Nabi bilang ya janganlah begitu. Yang ada ya tadi salaman atau mencium tangannya atau memeluknya karena sudah lama nggak ketemu. Nah memasuki beberapa hadis. Yang pertama wa an Abil Khattab Qatadah. Hadis ini dari Abil Khattab yang bernama, itu nama panggilan, nama sebenarnya Qatadah. Qala qultu li Anas, berkata Qatadah, saya berkata kepada si Anas gitu. Dalam bentuk perkataan ini pertanyaan. Akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah, ini nampaknya beliau ini tabi'in nih. Tabi'in bertanya kepada sahabat Nabi. Jadi Nabi udah meninggal. Kan tuh ketika Nabi udah meninggal, sahabat yang menyebarkan agama. Ya, jadi ulama-ulama mereka. Ya. Maka banyak yang nanya sama dia yang berguru. Nah, di antaranya nih Imam Qatadah. Dia bertanya kepada Anas. Anas ini kan dulu pembantu Nabi. Jadi sering dekat dengan Nabi begitu. Maka dinanya, wahai Anas, apakah salaman itu ada pada sahabat-sahabat Nabi? Gitu. Dia ingin tahu nih cerita salaman. Dulu ada gak wahai Anas di zaman Nabi itu? Para sahabat bersalaman begitu. Maka Anas menjawab, qala na'am. Iya, itu memang udah ada dari dulu salaman. Jadi bukan hal yang baru, atau istilah kita bukan hal yang bid'ah, tapi itu hal yang udah dari dulu udah ada. Ya, memang ada hadis nanti mengatakan bahwa salaman itu dimulai dari orang Yaman. Ya, jadi yang memulai care nih ketemu dengan orang pakai salaman begitu, itu dulu orang Yaman begitu. Kalau zaman sekarang kita lihat orang salaman pakai sikut, mau ngadu sikut begitu, atau pakai kaki kali, atau begini, ngepel. Ya tadi supaya nggak kontak banget begitu, nggak berpindah itu virus, nggak berpindah. Ya, dia kan ngumpul tuh di tangan. Orang kan anggap misalnya seseorang kena virus corona, dia mungkin kan suka ngupil, suka bebangkis, suka apa. Kadang-kadang tangannya, nah tutup mukanya, berarti kan sini ngumpul nih, nah, salaman sama orang, udah terus. Maka orang itu nanti yang salaman ngusap mukanya lagi. Ya terus kena. Nanti disalaman lagi sama orang, usah muka lagi. Berat. Nah, kadang-kadang yang salaman pakai sikut begini. Begitu. Atau pakai kaki begitu. Macam-macam. Ya urusan tuh. Terserahlah. Yang penting orang memang disuruh waspadai. Begitu agama emang. Cuman kalau berlebihan,
jelek juga ya, panik istilahnya. Baik saudara-saudara, jadi salaman itu memang udah ada di masa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ketemu bersalaman ya. Dan Nabi pernah ditanya, emang ini asal muasal salaman dari mana wahai Nabi ya. Maka Nabi menjawab ini. Nah, ini yang diterangkan di hadis kedua, wa an Anasin radhiyallahu an. Nah, ini hadis dari Anas nih yang pembantu Nabi. Qala, beliau berkata, lamma jaa ahlul Yaman, tatkala datang orang-orang dari negeri Yaman, qala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda ketika itu ya. Jadi dulu Yaman itu kan dikuasai kalau nggak salah oleh bangsa Romawi, kerajaan Romawi ya. Tapi di sana kan banyak orang Nasrani, sering debat, berdialog antara Nabi dengan para pastor begitu ya. Dan banyak di antara mereka ya yang masuk agama Islam, banyak yang menolak juga begitu. Tapi kan lama-kelamaan Yaman itu kesebar agama Islam, kesebar ya. Maka orang Yaman pun banyak yang menyebarkan agama Islam ya. Seperti di Indonesia kan begitu ya. Dan ini orang Yaman ini asal muasal orang Arab. Dulu kan diceritakan ya. Nah, ini saya ulangi sedikit dulu cerita ini. Nabi Ibrahim kan bawa istrinya yang kedua, namanya Hajar, dengan putranya yang masih bayi, namanya Ismail. Ditaruh di dekat Ka'bah, ya, ditaruh dekat Ka'bah itu. Ya. Nah itu kalau nggak salah Ka'bahnya udah hancur kan. Nanti kan Allah menyuruh Nabi Ibrahim kan untuk diriin Ka'bah, tapi kan pondasinya masih ada ya, ditaruh di situ. Ini memang perintah Allah. Nabi Ibrahim itu dari Palestina. Kalau nggak salah kasarnya bukan orang Arab lah, kasarnya begitu. Termasuk Hajar. Hajar itu dari Mesir. Ya, dulu Mesir jajahan bangsa Romawi lagi, gitu. Tapi sebelum Nabi Ibrahim tuh bukan bangsa Romawi lah, ada bangsa apa lah begitu ya. Maka si Hajar ini ya istilahnya dikasih oleh istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Jadi Sarah itu istri Nabi Ibrahim gak punya anak, dan Sarah mendapat semacam hadiah dari Raja Mesir pada waktu itu. Hadiah seorang budak perempuan namanya Hajar. Nah budak perempuan ini karena emang dilihat Nabi Ibrahim gak punya anak, nampaknya Nabi Ibrahim pengen punya keturunan. Nah Sarah memberikan si Hajar ini ya, dinikahkanlah kasarnya, kemudian punya anak namanya Ismail. Waktu itu dia dua-duanya itu istrinya tinggal di Palestina, ya di Palestina begitu. Kemudian si Sarah ini merasa nggak enak, madunya punya anak, dia nggak punya anak. Dia bilang, wahai Ibrahim, bawa ke sono kita, kemana kek? Ya udah, Nabi Ibrahim bawa tuh istrinya Hajar ke Mekah, belum ada orang sepotong pun, ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim istilahnya menempatkan Hajar dan Ismail di situ, yaitu cerita si Sarah ini kan si Hajar ini ketika dia udah air susunya habis, dia lari ke sana kemari mencari air, yang akhirnya kan istilahnya diborin sama malaikat Jibril, keluarlah air dari situlah Hajar meminum air, juga Ismail tumbuh besar. Datang penduduk Yaman ke Mekah. Kemudian penduduk Yaman di Mekah, dia tinggal di situ numpang. Ya, cerita singkatnya, ketika Ismail dewasa, akhirnya menikah dengan orang Yaman. Nah itulah bakal keturunan orang Arab. Jadi orang Arab itu keturunan orang Arab Mekah ya. Namanya kalau nggak salah ada istilah musta'ribah kalau nggak salah. Ya, musta'ribah. Orang Arab keturunan kalau bahasa kitanya. Jadi Ismail dia kan bukan orang Arab, keturunan Nabi Ibrahim. Dengan orang Yaman, dia keturunan Arab. Ketemu tuh dah ya, di Mekah, akhirnya menikah. Jadi orang makin banyak, membaur. Ya, membaur.
Nah, Nabi Muhammad keturunan dari Ismail itu. Ya teruslah tuh sampai sekarang, saudara-saudara ya. Jadi itu orang Yaman. Nah, jadi orang Yaman itu memang dia bangsa tua zaman dulu udah ada. Ya, bangsa tua dia. Bukan bangsa yang baru begitu. Nah, Nabi mengatakan bahwa qad jaa ahlul Yaman, telah datang penduduk dari negeri Yaman. Wahum awwalu man jaa bil musafaha. Mereka lah yang pertama kali bawa yaitu bersalaman. Maksudnya dia membawa cara ya peradaban kalau ketemu dengan orang pakai salaman. Salamannya pakai tangan kan begitu. Kan boleh jadi salamannya pakai kaki misalnya. Atau pakai siku, tapi kan salaman pakai tangan. Itu yang mula-mula bawa adalah orang Yaman. Dan ini hal yang bagus, ya, maka diteruskan di dalam agama Islam, dikukuhkan begitu, ditetapkan menjadi syariat. Ya, nah ini hadisnya nih, yaitu wa anil Barra radhiyallahu an. Hadis dari Barrah berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua orang muslim ketemu. Dua orang muslim ketemu, fayatasofahani, maka keduanya bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali diampunin bagi keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Diampunin sebelum keduanya berpisah. Diampunin sama siapa? Oleh Allah. Apa yang diampunin? Dosa antar siapa? Dosa antara itu orang yang bersalaman dengan Allah. Ya. Dosa antara orang itu yang bersalaman, dia kan manusia, dia punya dosa kepada Allah begitu. Nah itu yang diampunin, itu pun kata para ahli hukum dosa kecil. Ya. Jadi apabila dua orang muslim ketemu bersalam-salaman, maka dua orang muslim itu dosanya diampunin. Dosa dia kepada Allah. Kita kan banyak dosa, misalnya dosa memandang perempuan, dosa itu dosa kepada Allah tuh. Bukan dosa kepada cewek, bukan. Nah, kita ngelirik cewek misalnya, ya. Itu bukan dosa kepada cewek, itu dosa kepada Allah, melanggar itu. Ya boleh jadi dengan salaman rontok misalnya, dengan berwudu rontok, dengan sembahyang misalnya. Lu kan banyak banget yang merontokkan, berarti dosanya macam-macam. Emang bener, dosa tuh macam-macam, ya. Dosa kepada Allah itu. Sama dengan obat kan macam-macam, karena memang sakitnya macam-macam. Misalnya luka, emang mau dipakein obat Paramek, luka ini makan Paramek, nggak ketemu. Kalau luka mungkin zaman dulu obat merah, zaman sekarang betadin, kan begitu ya. Iya. Jadi istilahnya dosa ini obatnya sembahyang misalnya, dosa memandang obatnya itu, ya. Dosa macam-macam obatnya ono. Jadi banyak kan penjelasan-penjelasan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu merontokkan dosa. Para ulama ambil kesimpulan, dosa yang mana? Dosa dia kepada Allah. Itu pun dosa dia kepada Allah macam-macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil katanya. Kalau dosa besar dengan cara tobat, ada penyesalan. Kalau yang tadi dosa kecil langsung rontok. Kita berwudu dia rontok. Kita sholat dia rontok begitu. Ya, kita puasa, kita haji dan sebagainya. Tapi kalau dosa besar, ini yang jadi masalah. Para ahli hukum menyimpulkan mesti bertobat. Syarat bertobat diantaranya menyesal. An-nadam, taubatun. Nyesal itu merupakan taubat. Ya, itu salah satunya. Di samping berhenti berbuat dosa besar. Ya, anggap misalnya dia berzina, berhenti berzina. Kedua menyesal. Yang ketiga niat gak bakalan balik. Nah itu cara-cara tobat. Kalau dosa kecil rontok aja udah secara otomatis. Dosa besar melalui prosedur, dia harus lalui gitu. Kalau nggak dilaluin ya nggak bisa gitu. Nah ini dua orang muslim bertemu, dosanya diampunin sebelum keduanya berpisah, untuk menunjukkan cepat sekali tuh ampunan. Belum berpisah tuh dua orang yang salaman, dosanya udah diampunin. Dosa kecil, dosa dia kepada Allah. Kalau dosa manusia sama manusia, ini yang jadi masalah.
nampaknya belum. Kalau dosa manusia dengan manusia harus istilahnya ya semacam ada penyelesaian. Misalnya nih saya nih ya mencuri apaan dulu ayam tetangga saya securi begitu. Nah pas banget lebaran gue salaman, hilang dosa gue mencuri, enak banget kalau begitu. Gue curi lagi besok. Nggak bisa. Ya, itu yang tetangga saya mau salaman, nggak apa-apa dia mau, cuma dia nggak tahu siapa yang mencuri kan begitu. Ya, maka nggak bisa otomatis rontok, nggak bisa itu. Pakai hadis ini, apabila dua orang muslim ketemu bersalaman, rontok dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Wah dulu dia gue sakitin, wah dulu dia gue ambil hartanya, aku mau salaman sama dia, rontok dah. Nggak bisa itu begitu. Itu kan dosa kepada sesama manusia, harus diselesaikan. Di antaranya ya mungkin minta maaf kalau kalau nggak dimaafin ya pulangin. Dulu kita tolong ayamnya atau pulangin lagi ayam ini atau begitu. Atau pulangin duit dan sebagainya. Biar diselesaikan. Nggak bisa rontok dengan sholat, nggak bisa rontok dengan puasa, nggak bisa. Begitu. Itu memang cara pembahasannya demikian itu memang menurut penjelasan ulama-ulama dulu begitu, bahwa dosa besar antar manusia khususnya nggak bisa rontok dengan begitu saja, harus diselesaikan ya, dengan kalau dosa kepada orang lain kan tadi kan syarat tobat ada 3 tambah lagi 1 ya, yang pertama tadi kan berhenti, kedua menyesal, ketiga niat nggak balik lagi, keempat beresin tuh ya, entah dipulangin, entah udah gue maafin lu, beres sudah, wah keren, maafin, selesai ceritanya. Dosa besar itu ya, tergantung. Maka kadang-kadang repotan dosa sama orang. Ya buktinya tadi dosa sama orang syaratnya 4, dosa sama Allah syaratnya 3, kan 3 sama 4 kan banyakan 4. Jadi lebih sulitan, lebih susahan begitu. Iya. Ya memang manusia kan nggak mudah orangnya, nggak gampangan. Kalau Allah gampangan kasarnya. Dosa kamu seapa juga, kalau benar-benar mau tobat, menyesal, berhenti, niat nggak balik lagi, Allah ampunin. Bahkan ada hadis itu mengatakan bila mana dosa kamu ditumpuk-tumpuk selangit, kemudian datang kepada Allah mau bertobat, Allah maafin. Kan keren banget begitu. Dosa selangit, kan serem tuh. Tapi Allah ampunin. Manusia entar dulu katanya kan kesel dia. Lain dia punya nafsu, lain dia. Maka tuh keinginan manusia sulit ditebak. Dan gak ada batasnya, susah dia. Kalau Allah sih istilahnya mungkin bukan gampangin ya. Allah itu maha murah. Maha murah. Maka bedalah dosa kepada manusia, dosa kepada Allah. Jadi saudara-saudara, 2 hadis ini yang menceritakan apabila 2 orang muslim ketemu, kemudian keduanya bersalaman, maka diampunin dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Itu dosa dia kepada Allah, dan itu pun dosa kecil. Begitu penjelasannya ya. Baik saudara-saudara ya. Kemudian ini ada lanjutannya lagi, masih juga tentang judul ini. Jadi tentang masalah bersalaman, udah kelar itu beberapa hadisnya. Nah ini lanjutannya masih juga bersalaman ini. Kita lihat wa an Anasin radhiyallahu an. Hadis ini dari Anas, berkata beliau, qala rajulun ya Rasulullah, berkata seseorang di masa Nabi, wahai Rasul, ar-rajulu minna yalqa akhahu. Ada seseorang wahai Rasul dari kami ketemu dengan saudaranya. Ini nggak diterangkan nih, apakah saudaranya seagama, apakah saudara dari garis keturunan. Nampaknya saudara seagama. Au sadiqahu, atau ketemu tadi kan ketemu dengan saudaranya, atau ketemu dengan temannya. Ayanhani lahu, apakah boleh membungkuk sedikit begitu? Tanda ungkapan hormat. Maka Nabi bilang la, qala la, nggak bisa katanya, jangan. Jadi kalau ketemu nggak usah membungkuk begitu. Ya, itu memang orang Jepang itu. Ya, orang Jepang.
Qala apa yaltazimuhu. Kemudian orang ini nanya lagi, apakah boleh memeluknya? Wa yuqabbiluhu, dan menciumnya? Qala la, kata Nabi, jangan juga. Ya, tapi ntar ada Nabi memeluk. Nah, ini bagaimana nih? Di sini melarang, di sono menyuruh. Oh, ini perlu penjelasan. Jadi ini masalahnya bercabang dua begitu. Ya, bercabang dua itu. Yaitu yang dilarang tadi tuh, kalau istilahnya pelukan yang bukan mahramnya begitu. Atau pelukan yang istilahnya setiap hari ketemu kok pelukan juga, lu mau ngapain? Ini kan yang jarang-jarang, apalagi dari datang pulang haji ya, atau pulang dari mana-mana ketemu pelukan ya masih wajar. Ini tiap hari ketemu pelukan mulu kan repot urusannya. Ada tanda tanya begitu. Tanda tanya. Maka Nabi bilang jangan, katanya, jangan pelukan dan jangan dicium. Qala fayakhuzu biyadihi wa yusafihuhu. Maka orang ini nanya lagi, kalau begitu wahai Nabi, kami ambil tangannya dan kami ajak salaman. Oh iya, katanya, qala na'am, iya itu dia, salaman aja kalau ketemu, nggak usah peluk. Tapi ntar ada cerita peluk, itu bagi orang yang jarang ketemu, seperti baru datang dari bepergian. Qala na'am, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Jadi memang begitu, beberapa hadis seakan-akan berlawanan, tapi enggak berlawanan karena bercabang-cabang, bermacam-macam bagiannya. Yang dilarang berpelukan kalau yang sering ketemu begitu. Yang dibolehkan berpelukan yang jarang ketemu atau baru datang dari bepergian jauh. Begitu. Kalau masalah membungkuk itu udah emang satu omongan, yaitu omongan membungkuk itu makruh, nggak sampai haram sih. Jadi saudara nih kalau ada dengar hadis janganlah berbuat ini, itu jangan bilang haram aja, udah repot kalau begitu, haram lulu ntar. Iya. Jadi tuh ulama udah godog, udah olah itu. Oh ini jangan makruh. Kalau onono jangan haram. Itu yang godog, yang olah ya para ahlinya, masih kita yang godog. Ya, kita ngikutin. Ini kadang-kadang nih orang sekarang nih di belajar hadis, di godog sendiri. Maka habis semua orang diharamin mulu. Haram. Sorga kayak punya bapak monyangnya. Semua diharamin. Ada hadis melarang haram. Mungkin tuh makruh. Ya, mungkin tuh makruh. Makruh kan masih boleh asalnya. Atau setiap perintah, ada perintah wajib semua, ya udah kerjain dah semua, asal kuat aja. Ada perintah ini kerjakan, perintah ono kerjakan. Jadi enggak demikian. Itu yang ngolah itu para ahlinya, ahli hukum. Ya kita di dalam mazhab Syafi'i, maka tuh bermazhab penting katanya. Enggak bisa tanpa mazhab, lu mau ngolah sendiri, olah kita, asal enggak ancur-ancuran. Kayak bikin sayur asem, mentang-mentang sayur asem, asemnya sekilo. Terus yang ngerujak. Misalnya, kan yang ngolah kan sayuran yang tukangnya, kita tinggal makan. Nah, ini hukum begitu juga. Yang ngolah ulama-ulamanya. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya ulama-ulama mereka seperti Imam Nawawi, ya, Imam Syafi'i sendiri dan seterusnya, diolah itu dah. Kesimpulannya begini. Maka kadang-kadang jadi beda pendapatnya antara mazhab dengan mazhab, karena lain pemahamannya. Ayatnya dia juga, hadisnya dia juga, cuman pemahaman, nah itu nggak apa-apa karena yang ngolah ahli. Di sini yang ngolah ahli, di situ yang ngolah dua-duanya benar. Semua masakan ahli kan begitu, semua olahan ahli, semuanya benar. Yang nggak benar ngolah sendiri, habis berantakan dah. Ya. Itu kadang-kadang begitu zaman sekarang. Ya, dia memahami hadis dengan pemikiran dia sendiri. Ya, habis berantakan yang saya perhatikan begitu. Jadi yang dilarang haram semua, yang diperintah wajib semua begitu. Nggak bisa saudara-saudara begitu ya. Baik. Jadi selanjutnya nih tadi kan tentang bersalaman ya. Membungkuk makruh, nggak sampai haram, jelek aja.
Kadang-kadang kan kita ada contohnya ini, saya sering lihat contohnya ketika pejabat, ya, misalnya nih direksi apa mau pidato, ada presiden, dia kan bungkuk sedikit ya, tanda hormat. Itu makruh sebetulnya, nggak perlu membungkuk. Walaupun di presiden kan begitu, ya makruh mau dikata apa. Tapi dia kan membungkuk, ya biarin lah, nggak apa-apa ya, jangan diributin jadi kacau. Makruh ini terjak biarin. Artinya itu kalau hal yang makruh jangan diperdalam keributannya. Ini jadi membuat nggak enak. Ya sudahlah begitu. Saya lebih senang begitu. Yang kita ributin yang haram ini. Yang haram masih banyak orang terjak. Ini yang makruh diributin. Nah, jadi kita mengutamakan yang utama. Yang nomor 2 ya nantilah belakangan. Karena kan kita menghadapi orang kan macam-macam, berat, susah begitu ya. Jadi begitulah saudara-saudara cara ngolahnya itu begitu. Nggak bisa jadi orang keras, dikit haram, semua orang dibid'ahin, dituduh ini, tuduh itu. Ya. Jadi akibatnya jadi renggang hubungan, nggak bagus, ya. Nggak ada saling ya toleransi, nggak ada begitu. Baiklah saudara-saudara, udah bisa ya. Inilah yang dapat saya sampaikan, belum selesai. Ya, judul yang tadi telah saya terangkan, hadis-hadisnya belum selesai. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Ya mudah-mudahan apa yang saya bahas menambah ilmu pengetahuan kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa, dosa guru-guru kita, ibu bapa, juga mertua, istri, anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka, dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hajirun ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.